Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menjanjikan video tentang penyebutan Tubagus pertama kali ya. Siapa? Baik, baru saya sempatkan hari ini. Perlu digarisbawahi bahwa yang saya sampaikan ini bisa dikritik dan bisa disanggah. Saya akan merujuk kepada manuskrip keluarga saja, tidak merujuk ke manuskrip luar. Ini manuskrip dari keluarga kami sendiri. Nah, saya akan membahas siapa yang disebut pertama Tubagus dan leluhur Sunan Gunung Jati dari perempuan. Begini ceritanya. Sunan Gunung Jati itu di manuskrip kami itu disebut sebagai ponaan dari Kanjeng Sinun Sunan Giri. Jadi Kanjeng Sinun Sri Susuhunan Gunung Jati itu adalah ponaan daripada Kanjeng Sinun Sunan Giri. Siapa beliau leluhurnya ke atasnya? Ya sama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalur perempuannya kemana? Pasai. Jadi Sunan Gunung Jati ini Pasai asli, keturunan raja-raja Pasai dari perempuan. Sedangkan Sunan Giri adalah keturunan Majapahit. Ya, yang perempuan. Jadi kalau kita runut silsilah, Sunan Giri itu ibunya itu adalah putri Bri Pakembangan, sudah sering saya katakan, Bri Pakembangan Bri Wirabumi putra daripada Prabu Hayam Wuruk. Nah, sementara Sunan Gunung Jati neneknya adalah putri daripada Raja Pasai yang menikah dengan keturunan Kekhalifan Abbasiyah. Jadi itu ceritanya itu begini di manuskrip kami itu. Jadi ayahnya Sunan Giri itu sebelum punya anak Sunan Giri sudah menikah di Pasai. Ya. Ayahnya Sunan Giri itu sudah menikah di Pasai, menikah dengan Syarifah. Anak saya doakan ya, sekarang lagi menempuh tahfidz, yaitu Nahda Nuroniyah Diah Pitaloka. Namanya Barah Nahda Nuroniyah Diah Pitaloka, namanya karena hampir mirip. Oke, jadi ayahnya Sunan Giri ini sebelum ke Jawa sudah punya istri di Pasai, jadi keturunan Raja Pasai, sekaligus keturunan dari Abbasiyah, yaitu Syarifah. Siapa? Oke, sebelum. Nah, yang kakaknya Sunan, ayahnya Sunan Giri ini menikah dengan Syarifah ini punya anak dua. Nah, anak yang pertama inilah yang disebut dengan Mas Bagus. Sehingga kemudian kita melihat anak turunannya sekarang banyak yang memakai gelar dua ini. Kalau ada Mas Bagus, contoh misalkan di Doresmo, Pondok Pesantren Doresmo itu pakai emasnya. Kemudian di Jawa Barat, Cirebon memakai bagusnya, itu bagus. Jadi ada yang pakai emasnya, ada yang pakai bagusnya. Jadi kakaknya Sunan Giri inilah yang pertama memakai nama Mas Bagus, dan punya anak dua ini dengan istri keturunan Raja Pasai ini, punya dua anak, yaitu ayahnya Sunan Gunung Jati dan perempuan satu. Siapa istri yang pertama itu? Yaitu Syarifah Arab jelas, yaitu bin Abdullah
Nah, Abdullah ini menantu daripada Raja Pasai. Raja Pasai. Jadi kita lihat makam nisan dari Sinun, siapa namanya, Sunan Gunung Jati, kerabatnya kan mirip-mirip dengan Pasai. Ibu daripada kakaknya Sunan Giri ini, atau neneknya Sunan Gunung Jati berarti ya. Neneknya Sunan Gunung Jati itu adalah Syarif binti Abdullah bin Abdullah ini menjadi menantu Raja Pasai. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Yusuf bin Abdul Aziz bin Al-Mansur bin At-Tahir Billah bin An-Nasir bin Al-Mustadi Billah bin Yusuf Al-Mustanjid bin Muktafi bin Al-Muqtadir. Nama aslinya adalah Ahmad bin Abdullah Al-Muqtadir atau Al-Mustadhir juga berjuluk begitu. Ahmad bin Abdullah Al-Muqtadi atau berjuluk Al-Mustadhir Billah bin Al-Muqtadi bin Abdullah Abu Ja'far Al-Qadir atau berjuluk Al-Qaim bin Al-Qadir bin Ishaq. Ishaq ini tidak menjadi raja ya, karena yang menjadi raja itu saudaranya Al-Muttaqi dan juga Rodi. Jadi Ishaq bin Al-Muqtadir, Al-Muqtadir bin Al-Muqtadid, Al-Muqtadid bin Al-Muwaffaq, Al-Muwaffaq bin Al-Mutawakkil, Al-Mutawakkil bin Al-Muqtasim, Al-Muqtasim bin Ibrahim, Al-Muqtasim bin Ar-Rashid, Ar-Rashid bin Al-Mahdi, Al-Mahdi bin Al-Mansur, Al-Mansur bin Abul Abbas, pendiri Abbasiyah ya, bin Muhammad bin Ali bin Abdullah, pengarang Tanwirul Mikbas, bin Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Nah, itu leluhurnya kakak daripada Sunan Giri. Nah, jadi kakaknya Sunan Giri inilah punya anak Kanjeng Sinun Sri Susuhunan Gunung Jati.